Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kumairoh Nur Muslikah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep akad dan akad dalam bank syariah. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu akoda yang artinya mengikat atau mengokohkan, sedangkan secara bahasa artinya ikatan atau mengikat. Akad juga dapat diartikan sebagai keterkaitan antara ijab, yaitu pernyataan pemindahan kepemilikan, dan juga qabul, yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Atau secara umum, akad merupakan perjanjian di antara dua pihak yang sudah teridentifikasi secara detail dan jelas, di mana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhinya. Apabila salah satu pihak melanggar, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad. Pembahasan kita yang kedua yaitu akad transaksi. Akad transaksi dalam bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akad tijaroh. Akad tijaroh merupakan akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dan dapat digolongkan ke dalam transaksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dan yang kedua yaitu akad tabaru. Akad tabaru merupakan akad atau transaksi yang bertujuan bukan untuk mencari keuntungan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai persyaratan umum akad. Dalam melaksanakan akad, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad sudah memenuhi hukum. Yang kedua, objek akad harus jelas dan tersedia serta dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Yang ketiga, akad dan objek akad tidak dilarang oleh syarak. Yang keempat, memiliki manfaat, serta yang kelima, ijab dan qabul serta tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syarak. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai struktur akad dalam bank syariah. Struktur akad dalam bank syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akad tabaru, yaitu akad non-profit transaction atau akad yang bertujuan bukan untuk mencari keuntungan. Yang termasuk ke dalam akad tabaru diantaranya yaitu qard, wadiah, wakalah, kafalah, rohen, hibah, dan wakaf. Dan yang kedua yaitu akad tijaroh. Akad tijaroh merupakan akad profit transaction atau yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Dalam akad tijaroh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Natural Certainty Contract atau NCC, yang merupakan akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Akad yang termasuk ke dalam Natural Certainty Contracts diantaranya yaitu murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Dan yang kedua yaitu Natural Uncertainty Contracts atau NUC, yang merupakan akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return baik dari segi jumlah ataupun waktunya. Yang termasuk ke dalam Natural Uncertainty Contracts diantaranya yaitu musyarakah dan juga mudharabah. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai akad dan produk bank syariah. Akad dan produk bank syariah dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu ada kategori pendanaan. Pola-pola yang termasuk ke dalam kategori pendanaan diantaranya yaitu yang pertama ada pola titipan. Akad yang digunakan adalah akad wadiah yad domanah. Produknya yaitu giro dan juga tabungan.
Pola yang kedua yaitu pola pinjaman. Akad yang digunakan adalah akad kord dan produknya berupa giro dan tabungan. Pola yang ketiga yaitu pola bagi hasil. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Produknya yaitu berupa tabungan, deposito, investasi, dan juga obligasi. Yang keempat ada pola sewa. Akad yang digunakan adalah akad ijarah dan produknya berupa obligasi. Kategori yang kedua yaitu kategori pembiayaan. Pola-pola yang termasuk ke dalam kategori pembiayaan diantaranya yaitu yang pertama ada pola bagi hasil. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan akad musyarakah. Produknya yaitu investment financing. Pola yang kedua yaitu pola jual beli. Akad yang digunakan yaitu murabahah, salam, dan juga istisna. Produknya yaitu trade financing. Yang ketiga ada pola sewa. Akad yang digunakan adalah akad ijarah. Produknya yaitu trade financing. Yang keempat ada pola pinjaman yang akadnya yaitu kord dan produknya berupa talangan. Kategori yang ketiga yaitu kategori jasa perbankan. Pola-pola yang termasuk ke dalam kategori jasa perbankan diantaranya yaitu yang pertama ada pola lainnya. Akadnya yaitu akad wakalah, kafalah, hiwalah, rohen, sorf, dan ujrah. Produknya yaitu berupa jasa keuangan. Pola yang kedua yaitu pola titipan. Akad yang digunakan adalah wadiah yad amanah. Produknya yaitu jasa non-keuangan. Pola yang ketiga yaitu pola bagi hasil. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muqayyadah. Produknya berupa jasa keagenan. Kategori yang keempat merupakan kategori sosial. Pola yang termasuk ke dalam kategori sosial adalah pola pinjaman. Akad yang digunakan adalah akad qardul hasan dan produknya berupa pinjaman kebajikan. Demikianlah penyampaian materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.